Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau ngomongin fase awal banget nih dari sebuah ambisi. Tahu kan? Pas semangat lagi gede-gedenya, baru mulai ngerintis. Ryan Holiday di bukunya Ego is the Enemy nyebut ini fase aspire. Nah, sumber kita ya dari bagian itu buku itu. Kita coba bedah yuk, gimana sih ego bisa jadi musuh utama justru pas kita lagi semangat-semangatnya? Dan kenapa rendah hati sama realistis itu penting banget. Bener banget. Fase ini tuh, banyak jebakannya ya. Jebakan ego maksudnya. Mulai dari yang cuma ngomong gede, tapi nol aksi, terus nyari-nyari validasi gitu ya, sampai ngerasa udah jago padahal baru juga mulai. Kita bakal lihat nih contoh-contohnya sama cara ngatasinnya gimana. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Godaan paling umum kayaknya. Banyak omong. Holiday nunjukin banget bedanya gembar-gembor sama aksi nyata. Contohnya si Upton Sinclair itu loh, yang nulis buku Saya Gubernur California. Padahal pemilunya aja belum. Ya akhirnya kalah kan? Kebanyakan ngomong, kurang kerja. Iya betul. Ngomong itu seringkali malah nguras energi buat beneran bertindak. Ada kutipan bagus dari Kierkegaard. Dia bilang, ngungkapin apa yang masih di pikiran itu ngelemehin tindakan. Sebaliknya, diam itu ada kekuatannya loh. Kayak General Sherman, dia nggak buru-buru ngasih alasan. Atau Bo Jackson, ambisi Heisman-nya disimpan aja buat diri sendiri. Diam itu bisa jadi strategi kuat di awal. Nah ini nyambung nih. Kalau udah sadar bahaya banyak ngomong, ada pilihan dasar yang disorot John Boyd. Mau jadi seseorang atau mau melakukan sesuatu. Jadi fokusnya ke citra, jabatan, atau ke karya nyata, kontribusi, gitu, walau mungkin nggak dapat sorotan. Wah, ini dalam sih. Langsung ke inti soal purpose atau tujuan ya. Kalau fokusnya emang melakukan sesuatu yang lebih gede dari diri kita sendiri, pilihan-pilihan lain jadi lebih gampang disingkirin. Ya, distraksi kayak status atau pujian orang jadi nggak gitu penting lagi. Jalannya mungkin lebih susah ya, tapi lebih punya arti gitu. Coba deh tanya diri Anda, yang dorong Anda sekarang ini apa? Mau jadi atau mau melakukan? Lanjut ya, prinsip berikutnya juga menarik. Selalu jadi murid. Kisah Kirk Hammett dari Metallica ini unik banget. Justru pas dia udah gabung band impiannya, itu dia malah nyari guru gitar lagi, si Joe Satriani, buat belajar hal dasar. Bayangin, udah pro gitu, tapi masih mau dikritik, mau belajar lagi dari nol. Nah, ini pas banget sama konsepnya Frank Shamrock. Penting punya plus minus equal. Maksudnya punya guru plus, punya murid atau orang yang kita ajarin minus, sama punya teman selevel buat diskusi equal. Ini ngejaga kita biar tetap membumi dan terus belajar. Bahaya banget kan kalau di fase awal udah ngerasa tahu segalanya. Jadi murid seumur hidup itu kuncinya biar terus maju. Ada lagi nih yang sering diagung-agungkan tapi ditantang sama Holiday. Soal passion. Dia bedain nih antara passion yang kayak semangat membara tapi liar gitu, sama purpose, tujuan yang lebih tenang dan terarah. Contohnya Eleanor Roosevelt, dia geraknya karena tujuan, bukan sekedar semangat sesaat aja. Iya, passion itu penting buat energi awal, tapi ya itu bisa bikin buta juga. Di buku disebut contoh kayak keyakinan berlebihan sama Segway, atau ini netral ya kita ngomongin ya, persiapan perang Irak. Itu contoh gimana semangat bisa ngalahin penilaian yang objektif. Purpose itu lebih awet, soalnya fokusnya keluar diri dan butuh realisme, butuh disiplin. Kalau passion kan seringnya cuma soal perasaan kita aja, jadi balance itu penting. Terus gimana cara praktisnya neredam ego sambil tetap kontribusi? Nah, ini ada strategi kanvas. Idenya dari Ante Ambulo di Roma dulu. Orang yang tugasnya bersihin jalan buat bosnya. Daripada sebel jadi peran pendukung, mending niru Benjamin Franklin yang nulis anonim demi idenya nyampe, atau Bill Belichick yang jadi jago analisis film pas masih jadi asisten. Intinya gitu, cari cara bantu orang lain sukses, bikin jalan mereka lebih gampang. Ini bukan soal jilat-menjilat ya, tapi beneran kontribusi di belakang layar. Lupain dulu deh pengen dapat pujian cepet. Fokus ke belajar sama hasil jangka panjang. Ini otomatis ngurangin fokus ke ego kita sendiri loh. Wah, ini nyambung banget sama pengendalian diri ya. Kisah Jackie Robinson itu luar biasa sih. Dia harus nahan diri banget dari semua hinaan demi tujuan yang lebih gede, integrasi baseball. Nasihat Branch Rickey itu kuat banget. Justru butuh keberanian untuk tidak melawan secara impulsif. Relevan banget itu.
Pas kita lagi ngerintis, pasti deh bakal nemu kritik, perlakuan gak adil. Ego kan maunya langsung bales buktiin diri. Tapi kemampuan nahan diri, milih respon dengan sadar demi tujuan yang lebih besar, itu kekuatan strategis yang luar biasa. Itu bukan lemah namanya. Ada bahaya lain juga nih. Kejebak di pikiran sendiri. Terlalu banyak mikir, ngayal, atau cemas berlebihan. Kayak General McClellan, dia jadi ragu-ragu padahal sebenarnya punya keunggulan. Gara-gara terlalu mikirin persepsi dirinya sama rasa takutnya. Ego emang senangnya gitu, bangun cerita sendiri di kepala kita. Entah kita hebat banget atau malah kita apes banget. Ini bikin kita putus koneksi sama realita, sama masukan penting dari luar. Contoh bagusnya George Marshall, dia nolak nulis buku harian biar tetap objektif. Kita tuh butuh perspektif nyata, bukan ilusi bikinan ego. Ngomongin ilusi, ada juga bahaya kebanggaan terlalu dini. Ingat cerita Benjamin Franklin muda yang sombong itu? Ditegur Cotton Mather, bungkuk, bungkuk. Abis kepalanya kejedot langit-langit rendah. Bangga sama pencapaian kecil bisa bikin kita buta, ngerasa udah hebat padahal jalan masih panjang banget. Kebanggaan awal itu kayak nipu diri sendiri sih. Kita kasih label ke diri kita, pengusaha, penulis, apa kek. Padahal belum beneran nyampe situ. Mendingan fokus ke standar diri sendiri sama prosesnya aja. Istilahnya jangan hitung ayam sebelum telurnya netes deh. Dan akhirnya, semua balik lagi ke satu hal paling dasar. Kerja. 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 Kayak dialognya Degas sama Mallarmé itu ya. Puisi itu dibuat pakai kata-kata, bukan ide doang. Ide sebagus apapun, nggak ada artinya kalau nggak dieksekusi lewat kerja keras. Benar, nggak ada jalan pintas. Udah lupain angka keramat 10.000 jam itu, fokus aja ke proses kerjanya, yang konsisten, yang disengaja. Ego kan maunya hasil cepet tanpa usaha. Kerja keras itu lawannya ego. Ingat aja kata-kata Bill Bradley, pas kamu lagi nggak latihan, ada orang lain di luar sana yang lagi latihan. Itu bikin kita pengen gerak kan? Jadi, kalau dirangkum nih ya dari fase aspire ini, pas baru mulai, musuh terbesar kita ya ego kita sendiri. Munculnya bisa macam-macam. Banyak ngomong, ngejar status, bangga duluan, atau malas kerja. Penangkalnya yaitu tadi. Rendah hati, realistis, fokus ke tujuan, mau terus belajar, bisa nahan diri, sama kerja nyata. Persis. Jalur ego itu kayaknya cepet naik, tapi gampang banget kebakar habis. Kalau jalur rendah hati, kayak General Sherman tadi, mungkin kelihatan lambat, tapi lebih tahan lama loh. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungin. Mungkin nyambung sama konsep taste-talent gap dari Ira Glass ya. Seberapa jujur sih Anda ngelihat jarak antara visi gede Anda sama kemampuan Anda sekarang? Apa Anda mau nutup jarak itu pakai kerja keras dan rendah hati? Atau ego Anda lebih milih nutupin kekurangan itu pakai cerita-cerita aja? Pilihannya ada di tangan Anda. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.